Lindungi rencana Anda dalam keheningan. Atur hidup Anda jauh dari sorotan publik. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan 6 pelajaran yang terbukti efektif untuk mendorong Anda berhenti berbicara dan mulai bertindak. Dalam kehidupan, semakin sedikit Anda mengekspos rencana Anda, semakin banyak peluang yang dapat Anda buka dan pencapaian yang dapat Anda raih. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kemenangan besar dibangun dalam keheningan, jauh dari perhatian publik, pendapat orang lain, dan terutama jauh dari tatapan penuh iri. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengatur hidup Anda, menyusun tujuan Anda secara sistematis, dan melindungi pikiran Anda dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah teruji selama berabad-abad. Jika Anda merasa lelah karena merasa tersesat, berputar-putar, atau merasa hidup Anda di luar kendali, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Namun, pahami bahwa Anda harus menyimpan perjuangan Anda untuk diri sendiri, karena siapa yang berbicara terlalu banyak justru akan melemahkan langkahnya sendiri. Saya hanya meminta 2 hal, berikan dukungan dan berlangganan. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, kerjakan tujuan Anda dalam keheningan. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah. Sebelum dinding pertama didirikan, Anda mengundang semua orang untuk melihat lokasi tersebut. Mereka melihat, mengkritik, memberikan pendapat, dan tiba-tiba, apa yang awalnya merupakan proyek Anda mulai dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Inilah yang terjadi ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang tujuan Anda sebelum melihatnya siap. Dalam Stoicisme terdapat prinsip sederhana. Kebajikan terletak pada tindakan, bukan pada pameran. Cicero pernah berkata, "Kami tidak berbicara untuk menunjukkan bahwa kami tahu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kami melakukan." Artinya energi Anda harus diarahkan untuk membangun, bukan untuk meyakinkan. Ketika Anda mengumumkan sebuah tujuan, otak Anda melepaskan dopamin, hormon yang memberikan rasa senang. Ini menciptakan perasaan palsu tentang kemajuan, seolah-olah Anda telah mencapai sesuatu hanya karena telah menceritakannya. Ini mirip dengan memposting foto di gym namun pulang tanpa melakukan latihan. Tepuk tangan datang sebelum hasil dan bersamanya motivasi pun menguap. Bekerja dalam keheningan tidak berarti hidup terisolasi atau curiga terhadap semua orang. Itu berarti melindungi fase paling rapuh dari rencana Anda. Ini seperti biji. Ia perlu berada di bawah tanah, terlindungi sebelum dapat menahan matahari dan hujan. Jika Anda mengeksposnya terlalu dini, Anda berisiko tidak melihat hasil apapun. Sebagai contoh praktis, pikirkan tentang atlet berprestasi tinggi. Banyak dari mereka hanya berbicara secara publik tentang tujuan mereka setelah mereka berlatih dengan intensitas tinggi, disiplin, dan hasil internal. Hingga saat itu, mereka menunggu untuk diri mereka sendiri, karena mereka memahami bahwa persiapan membutuhkan lebih banyak keheningan daripada pidato. Keheningan juga merupakan ujian pengendalian diri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya ingin berbicara untuk dikagumi atau saya ingin bertindak untuk memenuhi diri sendiri? Seorang stoik akan memilih opsi kedua tanpa ragu. Berikut adalah saran langsung. Dalam beberapa minggu ke depan, pilih satu tujuan dan berkomitmen untuk tidak membicarakannya dengan siapapun. Kerja sendiri langkah demi langkah. Ketika saatnya tiba, biarkan pencapaian Anda berbicara. Anda akan merasakan kekuatan yang ada dalam menyimpan untuk diri sendiri apa yang masih dalam proses pertumbuhan. Karena pada akhirnya kebenarannya adalah kebisingan membangkitkan rasa ingin tahu, tetapi keheningan menarik hasil. Oleh karena itu, tulis di komentar, "Keheninganku adalah strategiku." Karena mulai sekarang Anda membangun dan mencapai dalam keheningan. Pelajaran kedua, hindari berbagi sebelum menyelesaikan. Apakah Anda pernah menyadari bagaimana kadang-kadang orang lebih tertarik pada rencana Anda daripada hasilnya? Ini adalah fenomena yang menarik. Hanya dengan mengatakan, "Saya memulai proyek baru," Anda akan segera mendengar banjir pendapat. Beberapa berniat baik, sementara yang lain dibebani dengan rasa iri atau ketidakpercayaan. Tanpa disadari, Anda mulai membentuk tindakan Anda untuk menyenangkan atau menjawab komentar-komentar tersebut. Ini berbahaya. Stoicisme mengajarkan kita prinsip mendasar yang diungkapkan oleh Epictetus. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendalimu dan abaikan apa yang tidak. Ketika Anda berbagi tujuan Anda sebelum mencapainya, Anda menyerahkan sebagian kendali energi Anda kepada orang lain. Membuka ruang untuk keraguan eksternal, kritik, dan perbandingan yang tidak memberikan kontribusi positif. Ada juga fenomena psikologis yang dikenal sebagai sindrom hadiah awal.
Ketika kita berbicara tentang sebuah tujuan, otak kita mengartikan itu sebagai langkah yang sudah diambil dan melepaskan dopamin, menciptakan perasaan kemajuan yang palsu. Ini mirip dengan mengumumkan bahwa Anda akan berlari maraton dan merasa menang hanya karena telah mengatakannya, tetapi dalam praktiknya tidak melangkah sama sekali. Selain itu, ada bahaya pengalihan. Berbagi terlalu dini juga memecah energi Anda. Ketika Anda mendengar berbagai pendapat, Anda mulai mengubah rencana Anda bahkan sebelum mencobanya. Ini seperti mencoba membangun jembatan dengan mengganti bahan setiap kali mendengar saran. Hasilnya, tidak ada yang bertahan. Para Stoik memahami bahwa konsentrasi adalah kunci tindakan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, memiliki akses ke ribuan suara dan penasihat, tetapi dalam tulisan pribadinya ia menekankan, pendapat orang lain tidak boleh mencuri ketenanganmu. Ia memahami bahwa kejelasan datang dari praktik yang tenang, bukan dari persetujuan publik. Mari kita jujur, tidak semua orang berharap untuk kesuksesan Anda. Terkadang bahkan orang-orang terdekat karena ketidakamanan atau persaingan dapat secara halus mendiskreditkan atau meremehkan ide-ide Anda. Sebuah komentar seperti ini terlalu sulit atau saya rasa ini tidak akan berhasil mungkin tampak tidak berbahaya. Tetapi itu seperti setetes tinta gelap jatuh ke dalam gelas air bersih. Perlahan-lahan, itu mencemari pandangan Anda. Yang terburuk adalah bahwa itu tidak selalu karena niat jahat. Seringkali itu adalah refleksi dari keterbatasan orang-orang tersebut. Apa yang mereka tidak percaya mungkin terjadi untuk diri mereka sendiri, mereka proyeksikan sebagai tidak mungkin untuk Anda. Anda yang mengklik video ini pasti bertanya-tanya bagaimana menerapkan keheningan strategis dan mengatur diri. Berikut adalah langkah-langkah praktis. Tetapkan periode inkubasi untuk tujuan Anda. Selama waktu itu jangan bicarakan dengan siapapun, bahkan dengan orang-orang yang Anda percayai, sampai Anda yakin bahwa Anda telah mengambil langkah konkret. Buatlah tujuan internal kecil dan rayakan setiap kemajuan sendirian. Ini memperkuat kepercayaan diri Anda dan mengurangi kebutuhan akan validasi eksternal. Catat kemajuan Anda secara tertulis, bukan di media sosial. Sebuah buku catatan lebih kuat daripada 1000 suka ketika berbicara tentang fokus. Ketika perlu berbagi, pilih orang-orang yang benar-benar memahami apa yang Anda lakukan dan dapat memberikan kontribusi secara konstruktif. Dan meskipun begitu, bagikan hanya yang diperlukan. Sekarang dengarkan ini untuk memperkuat. Pematung tidak memamerkan batu mentah. Ia menghabiskan berhari-hari membentuk dalam keheningan studio. Ia hanya menunjukkan kepada dunia ketika karya tersebut siap untuk mengesankan. Biarkan rencana Anda seperti itu. Tidak terlihat dalam proses tetapi berkesan dalam hasil. Menjaga rencana Anda dalam kerahasiaan juga menciptakan efek kuat di pikiran Anda. Anda mulai bekerja dengan tujuan, bukan dengan tepuk tangan. Ini memperkuat disiplin karena Anda tidak tergantung pada motivasi eksternal, hanya tergantung pada keputusan Anda sendiri. Cicero menulis, bersegeralah perlahan, yaitu majulah dengan tegas, tetapi tanpa kecemasan untuk menunjukkan kemajuan setiap saat. Dalam keheningan, Anda membangun. Dalam kesimpulan, Anda menginspirasi. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang menghindari kritik atau iri hati, tetapi tentang mempertahankan bahan bakar internal yang akan membawa Anda hingga garis finish. Karena ingat, siapa yang berbicara terlalu banyak tentang apa yang akan dilakukan, seringkali tidak memiliki energi untuk melakukan apa yang telah dikatakannya. Pelajaran ketiga, miliki rencana yang jelas dan tertulis. Sebagian besar orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya arah. Ini seperti sebuah kapal yang berangkat dari pelabuhan tanpa peta. Ia bahkan bisa berlayar, tetapi bergantung pada keberuntungan untuk sampai ke suatu tempat dan, dalam banyak kasus, akan tersesat di jalan. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa hidup tanpa rencana adalah hidup yang bergantung pada kebetulan, dan kebetulan jarang murah hati bagi mereka yang tidak siap. Marcus Aurelius, meskipun dikelilingi oleh kekacauan kekaisaran Romawi, memulai harinya dengan menulis di jurnalnya apa yang perlu diingat dan apa yang ingin dicapainya. Ia tidak membiarkan dunia memutuskan untuknya. Memiliki rencana tertulis bukan hanya soal organisasi, tetapi juga tindakan kepemimpinan atas hidup Anda sendiri. Ini menyatakan, saya tahu kemana saya pergi. Ketika tujuan hanya ada dalam pikiran kita, itu menjadi rapuh. Mudah untuk berubah, lupa atau menipu diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita inginkan.
Di atas kertas, segala sesuatunya menjadi konkret. Sebuah tujuan yang tertulis menjadi dapat diraba, hampir seperti kontrak yang Anda tanda tangani dengan diri sendiri. Seolah-olah setiap kata adalah sebuah bata yang mulai membangun jembatan antara di mana Anda berada dan di mana Anda ingin sampai. Namun, tidak cukup hanya menulis sembarangan. Sebuah rencana yang jelas perlu menjawab 3 pertanyaan mendasar. Apa yang saya inginkan, mengapa saya menginginkannya, dan bagaimana saya akan mencapainya? Yang pertama menentukan arah, yang kedua memberikan motivasi, dan yang ketiga menciptakan rute. Tanpa 3 jawaban ini, Anda tidak memiliki rencana, Anda hanya memiliki keinginan, dan keinginan saja tidak membangun apapun. Sebagai contoh praktis, jika tujuan Anda adalah membuka bisnis, jangan hanya menulis "saya ingin membuka perusahaan". Rincikan, jenis bisnis apa? Dalam berapa lama? Apa investasi yang diperlukan? Apa langkah konkret pertama yang akan Anda ambil? Apa yang tidak spesifik tidak menjadi nyata. Stoicisme juga mengajarkan kita bahwa sebuah rencana perlu dapat beradaptasi. Hidup bukanlah jalan lurus. Ia penuh dengan tikungan, rintangan, dan perubahan cuaca. Ini berarti bahwa meskipun tujuan akhir mungkin tetap sama, rute perlu disesuaikan. Oleh karena itu, saat menulis rencana Anda, sertakan momen untuk meninjaunya. Mungkin setiap bulan, mungkin setiap triwulan, tergantung pada sifat tujuan Anda. Tinjauan ini menjaga Anda di jalur, tanpa terikat secara buta pada metode yang tidak lagi berfungsi. Poin penting lainnya, rencana harus sederhana. Banyak orang membuat strategi yang begitu rumit sehingga menjadi beban. Stoik mencari kejelasan, dan kejelasan adalah anak dari kesederhanaan. Rencana yang baik muat dalam 1 halaman. Ini bukan tentang memiliki 50 tugas harian, tetapi memiliki sedikit dan melaksanakannya dengan sempurna. Bayangkan hidup Anda seperti sungai. Jika Anda membiarkan air mengalir tanpa mengarahkannya, ia menyebar dan kehilangan kekuatan. Tetapi ketika Anda membangun dasar yang jelas, arusnya menjadi cukup kuat untuk menggerakkan kincir dan menghasilkan energi. Rencana adalah dasar itu. Ia mengarahkan aliran energi Anda agar menghasilkan hasil. Banyak orang menghindari menulis tujuan mereka karena di dalam hati mereka takut untuk berkomitmen. Sementara itu hanya ada di pikiran, impian tampak nyaman dan sempurna. Di atas kertas, ia menjadi nyata dan dengan kenyataan datanglah tanggung jawab. Tetapi justru komitmen inilah yang memisahkan siapa yang berbicara dari siapa yang bertindak. Oleh karena itu, jangan biarkan tujuan Anda hidup di dunia abstrak niat. Ambil sebuah buku catatan, selembar kertas, bahkan blok catatan di ponsel Anda, tetapi tuliskan semuanya. Tujuan Anda, alasan Anda, langkah-langkah pertama Anda, dan batas waktu yang Anda berikan untuk diri sendiri. Bacalah ini setiap hari untuk menjaga jalur tetap jelas karena pada akhirnya tujuan tanpa rencana hanyalah ide bagus, dan ide bagus tidak mengubah hidup. Tindakan yang terarah, ya. Catat ini untuk mengingat dalam pikiran Anda. Hari ini saya hanya fokus pada prioritas saya. Pelajaran keempat, tetapkan prioritas dan potong yang lainnya. Hidup menawarkan begitu banyak kemungkinan bahwa jika kita tidak waspada, kita akhirnya berkata ya untuk semuanya, dan pada akhirnya tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ini seperti berada di depan pesta besar. Anda mencoba mengambil sedikit dari setiap hidangan di piring, tetapi pada akhirnya tidak bisa menikmati salah satu dengan benar. Ketika kita berkata ya untuk semuanya, sebenarnya kita sedang berkata tidak untuk apa yang benar-benar penting. Stoicisme sangat jelas dalam hal ini. Seneca pernah berkata bahwa bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita membuang banyak. Masalahnya jarang adalah kurangnya jam dalam sehari. Itu adalah kurangnya prioritas. Banyak orang hidup sibuk sepanjang waktu, tetapi tidak membangun apapun yang berarti. Ini terjadi karena mereka membingungkan antara sibuk dengan produktif. Bayangkan sebuah kapal yang dimuat hingga batasnya. Seberapa kuat mesin itu, ia akan bergerak lambat, tidak stabil, dan berisiko tenggelam. Begitulah ketika kita mencoba memuat semua tugas, proyek, dan komitmen yang mungkin. Kita merasa kita sedang maju, tetapi sebenarnya kita sedang menyeret beban mati yang menguras energi kita. Filsuf Stoik Chrysippus dari Solos berbicara tentang hidup dengan kejelasan niat yang berarti memilih dengan sadar di mana menempatkan waktu dan energi kita dan memotong tanpa ampun semua yang tidak melayani tujuan kita. Dunia modern semakin mempersulit misi ini karena terus mendorong kita pada urgensi yang tidak memiliki arti nyata.
Ada notifikasi, pesan, tuntutan mendadak, hal-hal yang memberi kita rasa kemajuan yang salah, tetapi pada intinya tidak membawa kita lebih dekat ke hal-hal yang relevan. Bagi seorang stoik, ini adalah penjara sejati, menjadi budak dari urgensi orang lain dan bukan komandan dari nasib sendiri. Langkah pertama untuk mengubah ini adalah membawa semuanya ke permukaan. Ambil selembar kertas dan tuliskan semua yang memenuhi pikiran Anda. Proyek, kewajiban, ide, komitmen. Kemudian, ajukan pertanyaan yang membedakan yang esensial dari yang sepele. Jika saya hanya bisa memilih 3 hal untuk difokuskan bulan ini, apa yang akan menjadi pilihan itu? Pertanyaan sederhana ini memaksa Anda untuk menghadapi apa yang benar-benar memiliki nilai. Apapun yang tidak ada dalam daftar ini baik dihapus, didelegasikan, atau ditunda. Dari sana, lindungi waktu Anda seolah-olah itu emas. Blokir waktu tertentu untuk bekerja pada prioritas Anda dan perlakukan blok tersebut sebagai komitmen yang tidak dapat dinegosiasikan. Tinjau ini setiap minggu, karena apa yang menjadi prioritas hari ini mungkin tidak akan menjadi prioritas besok. Hidup berubah dan fokus kita perlu berubah bersamanya. Untuk memvisualisasikan dengan lebih baik, bayangkan perhatian Anda sebagai cahaya senter. Jika Anda membuka sinar terlalu lebar, Anda menerangi semuanya dengan lemah tanpa kejelasan. Tetapi jika Anda fokus pada satu titik, cahaya menjadi intens, mampu menembus kegelapan. Fokus bekerja dengan cara yang sama. Ia kuat ketika dibatasi. Marcus Aurelius, meskipun memimpin sebuah kekaisaran, memahami ini. Ia mulai hari dengan menulis di jurnalnya apa yang paling penting dan meninggalkan semuanya yang lain untuk nanti. Ia tahu bahwa jika ia mencoba menyelesaikan semua masalah Roma sekaligus, kekacauan akan menelannya. Disiplin inilah yang membuatnya tetap produktif dan pikirannya jernih, bahkan di tengah krisis terburuk. Namun, memotong kelebihan bukan hanya teknik, tetapi juga keberanian. Ini berarti melepaskan. Kadang-kadang meninggalkan proyek yang telah Anda investasikan waktu dan energi hanya karena itu tidak lagi melayani tujuan Anda. Ini berarti berkata tidak pada peluang yang menggoda untuk bisa berkata ya pada apa yang benar-benar akan mengubah hidup Anda. Stoicisme menyebut ini ataraksia, kedamaian pikiran yang lahir ketika kita hanya fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan membiarkan yang lainnya pergi. Risiko tidak melakukan ini adalah bangun 10 tahun dari sekarang dengan perasaan pahit telah bekerja keras, tetapi telah membangun sedikit, telah berlari dari satu sisi ke sisi lain, memadamkan kebakaran, tetapi tidak pernah menyalakan api sendiri. Oleh karena itu, menetapkan prioritas dan memotong yang lainnya bukanlah ketidakpedulian, tetapi cinta diri. Ini adalah pemahaman bahwa Anda bisa melakukan apapun, tetapi tidak bisa melakukan segalanya. Ini adalah pilihan sadar tentang benih mana yang akan Anda sirami dan mana yang akan Anda biarkan kering. Dan pada akhirnya, pilihan ini akan menentukan tidak hanya kesuksesan Anda, tetapi juga kedamaian Anda. Pelajaran kelima. Buat rutinitas untuk menjaga ketertiban. Apakah Anda sudah menyadari bagaimana hidup tampaknya memasuki kekacauan ketika kita tidak memiliki rutinitas? Hari-hari menjadi tidak teratur, tugas menumpuk, dan ketika kita menyadarinya, kita berlari mengejar waktu, seperti mencoba menangkap air dengan tangan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa tidak ada kebebasan sejati tanpa disiplin. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi ini sederhana. Disiplin adalah yang membebaskan kita dari tirani improvisasi. Marcus Aurelius memiliki kebiasaan harian yang ketat. Ia tahu bahwa tanpa struktur, tuntutan dunia akan menelannya. Baginya, setiap pagi dimulai dengan refleksi tertulis, bukan karena ada waktu tersisa, tetapi karena itu diperlukan untuk menjaga pikiran tetap jernih. Rutinitas bukanlah penjara, tetapi perlindungan. Pikirkan tentang sebuah rumah. Tanpa dinding, ia tidak dapat berdiri. Tanpa atap, ia tidak melindungi. Rutinitas adalah dinding-dinding tak terlihat yang menopang hidup Anda dan melindunginya dari kekacauan. Tanpanya, Anda hidup bereaksi terhadap masalah. Dengan adanya rutinitas, Anda dapat bertindak sebelum masalah muncul. Masalahnya adalah banyak orang mengaitkan rutinitas dengan monoton.
Tetapi kenyataannya adalah rutinitas yang dibangun dengan baik tidak membelenggu. Ia menciptakan ruang untuk apa yang penting. Ketika Anda mengatur tindakan Anda mendapatkan waktu untuk menikmati hidup dengan lebih hadir, tanpa kecemasan selalu terlambat. Membangun rutinitas stoik berarti memprioritaskan apa yang memperkuat tubuh, pikiran, dan jiwa. Ini adalah mengetahui tindakan tak tergantikan apa yang harus dilakukan harimu, yang jika dilakukan sudah membuat Anda merasa maju. Ini bisa mencakup momen belajar, olahraga, tinjauan tujuan, perencanaan hari, dan bahkan istirahat yang diperlukan. Berikut adalah poin krusial. Rutinitas harus disesuaikan dengan tujuan Anda. Tidak ada gunanya menyalin jadwal seorang CEO terkenal atau seorang atlet jika itu tidak masuk akal untuk hidup Anda. Rutinitas terbaik adalah yang dapat Anda pertahankan selama bertahun-tahun, bukan hanya beberapa hari. Untuk menciptakan ini, mulailah. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Pilih 2 atau 3 kebiasaan penting dan masukkan ke dalam hari Anda sebagai prioritas mutlak. Ketika mereka menjadi otomatis, tambahkan yang lainnya. Contoh yang baik adalah metode jangkar. Mengaitkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang sudah Anda lakukan. Misalnya, jika Anda ingin bermeditasi, Anda bisa memutuskan untuk melakukannya setelah sarapan. Dengan cara ini, kebiasaan lama berfungsi sebagai pemicu untuk yang baru dan rutinitas tumbuh secara alami. Stoicisme juga menekankan bahwa rutinitas harus memiliki momen refleksi. Di akhir hari, Marcus Aurelius meninjau secara mental tindakannya, mengevaluasi di mana ia bertindak dengan kebajikan dan di mana ia bisa memperbaiki. Ini menciptakan siklus perbaikan yang konstan, karena setiap hari Anda kembali lebih sadar ke arena kehidupan. Manfaat lainnya adalah rutinitas mengurangi beban dari kekuatan kehendak. Ketika sesuatu menjadi bagian dari hari-hari Anda tidak perlu memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Anda hanya melakukannya. Ini seperti menyikat gigi. Ini bukan negosiasi harian, tetapi tindakan otomatis. Semakin banyak hal penting yang Anda ubah menjadi kebiasaan, semakin banyak energi yang tersisa untuk keputusan yang benar-benar penting. Namun penting juga untuk tidak jatuh ke dalam perfeksionisme. Rutinitas bukan tentang mengikuti jadwal secara ketat setiap hari tanpa gagal. Ini tentang memiliki arah yang konstan, bahkan ketika hari tidak terkendali. Jika Anda melewatkan kebiasaan pada suatu hari, kembalilah keesokan harinya. Kesalahan tidak merusak rutinitas, pengabaianlah yang merusak. Bayangkan sebuah pohon, setiap tahun ia tetap di tempat yang sama, dengan akar yang kuat di tanah, tetapi musim berubah, daun jatuh, hujan datang dan pergi, angin berubah arah. Pohon itu beradaptasi, tetapi tidak pernah berhenti tumbuh ke atas. Disiplin Anda harus seperti itu, teguh pada prinsip, tetapi dapat beradaptasi dengan keadaan. Berikut adalah tantangan praktis. Pilih sekarang 3 tindakan harian yang akan menjadi inti rutinitas Anda. Bisa bangun pagi, belajar 30 menit, berolahraga, menulis tujuan Anda, atau bermeditasi. Jadikan tindakan-tindakan ini sebagai prioritas utama sebelum hal lainnya dan lindungi waktu ini seolah-olah itu adalah komitmen dengan seseorang yang penting, karena sebenarnya itu adalah komitmen dengan orang yang paling penting, diri Anda. Pada akhirnya, menciptakan rutinitas adalah menciptakan hidup yang tidak bergantung pada suasana hati, motivasi, atau kebetulan. Ini membangun dasar yang kokoh, di mana kekacauan dunia bisa datang tetapi tidak dapat menjatuhkan. Ini adalah bangun setiap hari dengan ketenangan mengetahui bahwa Anda sedang berjalan ke arah yang benar, satu langkah pada satu waktu. Pelajaran ke-6. Tinjau dan sesuaikan tanpa memberitahu siapapun. Meninjau dan menyesuaikan tujuan Anda adalah seperti meninjau catatan pelajaran. Anda mungkin telah belajar banyak, tetapi jika tidak kembali ke konten, memperbaiki kesalahan dan memperbarui apa yang telah Anda pelajari, pengetahuan itu akan melemah dan hal yang sama terjadi dengan tujuan Anda. Dunia berubah, hidup Anda berubah, dan bahkan Anda pun berubah. Dan ini memerlukan penyesuaian yang konstan. Namun, inilah poin utama dari pelajaran ini. Tinjauan dan penyesuaian ini harus dilakukan dalam keheningan. Ini bukan berarti Anda harus mengumumkan kepada orang-orang bahwa Anda sedang merencanakan ulang. Dan sebelum seseorang salah paham, mari kita jelaskan bahwa saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menghilang, hidup sendirian di kabin di pegunungan, dan tidak berbicara dengan siapapun. Ini bukan tentang menjadi seorang pertapa dan memutuskan hubungan.
Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak semua langkah yang Anda ambil perlu diketahui orang lain. Rahasianya bukanlah menghilang, tetapi bertindak terlebih dahulu dan berbicara kemudian, dan seringkali tidak berbicara. Banyak orang merasa perlu untuk membenarkan setiap langkah yang mereka ambil. Mereka memulai sebuah proyek, mengubah strategi, dan berlari untuk menjelaskan kepada teman-teman, rekan kerja, atau bahkan di media sosial mengapa perubahan tersebut. Ini tidak hanya menghabiskan energi, tetapi juga membuka pintu untuk pendapat yang tidak perlu, kritik, dan dalam beberapa kasus bahkan untuk orang-orang dengan niat buruk. Kebenarannya adalah ada orang yang tidak ingin melihat Anda tumbuh, dan terkadang itu adalah orang-orang yang bahkan tidak Anda duga. Ketika Anda berbagi bahwa Anda sedang menyesuaikan sesuatu, bahkan jika itu hanya detail kecil, Anda memberikan bahan bakar untuk spekulasi. Ini dapat mengguncang kepercayaan diri Anda, bukan karena orang-orang memiliki kekuatan atas Anda, tetapi karena kita adalah manusia. Komentar jahat atau pesimis menanam benih yang, jika tidak dicabut, tumbuh di dalam pikiran kita. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan alasan kita sendiri, bukan dengan ekspektasi orang lain. Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin tak terkalahkan, jangan terlibat dengan hal-hal yang tidak bergantung padamu." Dan pendapat orang lain tentang penyesuaian Anda jelas di luar kendali Anda. Tinjauan yang tenang juga memiliki manfaat lain. Itu menjaga energi Anda terfokus pada tindakan, bukan pada pembelaan. Ketika Anda tidak perlu menghabiskan waktu menjelaskan apa yang sedang berubah, Anda dapat sepenuhnya fokus pada penerapan perubahan tersebut. Pada akhirnya, hasil yang akan membuktikan apakah Anda benar, bukan penjelasan. Bagaimana melakukannya dalam praktik? Pertama, tetapkan momen tertentu untuk meninjau tujuan Anda. Bisa sebulan sekali atau setiap triwulan. Dalam tinjauan ini analisis, apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang perlu dihilangkan. Sesuaikan rute sesuai dengan jawaban tersebut. Kemudian jaga proses ini untuk diri Anda sendiri. Anda tidak perlu mengumumkan bahwa Anda sedang mengubah strategi atau memikirkan kembali proyek. Teruslah bekerja seperti biasa, dan ketika hasilnya datang, itu akan berbicara untuk Anda. Ini mirip dengan seorang grandmaster catur. Ia tidak memberitahu langkah mana yang akan diambil, ia hanya membuat gerakan. Jika Anda memutuskan untuk bercerita, ceritakan setelah hasil Anda solid, bukan selama fase pengujian. Karena dalam fase pengujian, semuanya rapuh. Sebuah komentar negatif dapat membuat Anda meninggalkan ide yang baik sebelum melihatnya berbuah. Poin penting lainnya adalah memahami bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke belakang layar hidup Anda. Banyak orang membawa iri hati, frustrasi, atau persaingan yang tersembunyi di balik minat. Terkadang, hanya dengan mengetahui bahwa Anda sedang bergerak sudah cukup untuk mereka berusaha meletakkan rintangan, bahkan jika dengan cara yang halus. Ini bukan paranoia, ini kenyataan. Siapapun yang pernah mengekspos rencana terlalu dini tahu apa yang saya bicarakan. Oleh karena itu, melindungi penyesuaian Anda adalah seperti melindungi tanaman yang masih muda. Anda mungkin bisa menunjukkan kebun setelahnya, tetapi pada awalnya akar perlu menguat jauh dari tatapan penasaran. Inilah keuntungan besar dari keheningan strategis ini. Itu menjaga Anda bebas. Bebas untuk mengubah pikiran tanpa perlu membenarkan. Bebas untuk membuat kesalahan dan memperbaiki tanpa drama. Bebas untuk mengikuti ritme Anda sendiri, tanpa tekanan untuk diperhatikan.